Teknologi memberikan dampak yang positif dan signifikan bagi para peserta didik maupun para pembelajar. Namun seringkali guru maupun orang tua mengalami kecemasan pula akan adanya potensi atau kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, sebagai seorang guru atau orang tua, kita harus mampu memitigasi risiko itu. Bagaimana caranya? Ada banyak pendekatan yang bisa dipergunakan. Marilah kita lihat satu persatu. Prinsipnya adalah sebenarnya pendampingan. Anak-anak kita tidak bisa hanya sendirian saja dilepas begitu saja menghadapi teknologi ini. Perlu adanya pendampingan orang tua, perlu adanya pendampingan guru maupun pendampingan masyarakat di sekitarnya. Itulah yang akan menentukan baik tidaknya, positif tidaknya pemanfaatan teknologi bagi anak-anak kita. Pendampingan itu memiliki makna yang luas. Pendampingan bisa berarti artinya secara fisik kita berada di sampingnya, namun pendampingan juga bisa berarti artinya kita hadir dalam tanda petik di sekitar siswa atau anak kita berada. Mari kita lihat beberapa teknik yang bisa dipergunakan. Pada intinya, seperti diketahui bersama, IT di sekolah, terutama bagi guru, siswa maupun pimpinan sekolah, adalah yang pertama untuk membantu memfasilitasi kegiatan belajar mengajar, sementara yang lainnya adalah untuk membantu sekolah dalam mengelola institusinya. Nah, dalam konteks inilah IT bisa memberikan nilai tambah dalam bentuk pendampingan yang dimaksud. Contohnya adalah sebagai berikut. Inilah salah satu saran yang bisa Anda lihat di internet, misalnya bagaimana supaya anak-anak kita terhindar dari dampak negatif di internet, misalnya. Jika di rumah memiliki komputer yang terhubung dengan internet, pastikan komputer tersebut ditempatkan di tempat terbuka yang dilalui lalang oleh anggota keluarga, sehingga mereka akan mengurangi niat mereka untuk melihat hal-hal yang tidak baik. Atau juga bisa kita dampingi pada saat mereka browsing bersama. Atau menasihati mereka jangan pernah menanggapi email dari orang yang tidak dikenal, karena isinya bisa berupa virus, godaan, kejahatan, dan lain sebagainya. Nah, terutama hal-hal yang berupa undangan baik melalui media sosial, chatting, dari orang-orang yang tidak dikenal sama sekali. Hati-hati hal-hal seperti ini. Intinya, jangan mudah percaya dengan orang lain. Nah, mari kita lihat prinsip apa sih sebenarnya yang biasa dipakai oleh guru maupun orang tua dalam membimbing siswa didik atau putra-putrinya. Pertama, kita harus memahami akan prinsip atau makna dari teknologi. Sebagaimana teknologi kebanyakan, teknologi itu diciptakan untuk membantu manusia melakukan pekerjaannya. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan teknologi, teknologi sifatnya netral. Yang bisa membuatnya menjadi positif atau negatif adalah mereka yang menggunakannya. Seperti kita ketahui, pisau jika dipegang oleh seorang tukang masak bisa menjadi masakan yang enak. Tapi kalau dipegang oleh seorang kriminal bisa untuk membunuh orang lain. Seperti itulah teknologi merupakan suatu hal yang bersifat netral, di mana dampak positif atau negatif adalah tergantung siapa yang menggunakannya. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua adalah teknologi bagi anak-anak sekarang itu selayaknya pupuk bagi tanaman. Kita tahu persis, kalau kita ingin membuat tanaman itu bisa tumbuh, pupuknya kebanyakan, tanaman akan mati, tapi kalau pupuknya terlalu sedikit, tanaman juga tidak akan tumbuh. Proporsi atau berapa besar anak-anak itu diekspos oleh teknologi harus ditakar seperti halnya pupuk bagi tanaman. Beda-beda karena setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan setiap keluarga juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Disinilah seorang guru maupun orang tua secara perlahan-lahan mulai harus mengerti persis sesuai dengan usia pertumbuhannya seberapa besar teknologi itu bisa dipergunakan oleh anak-anak. Ada suatu keluarga yang biasanya mempersilahkan anak-anaknya untuk bermain dengan teknologi sepuasnya pada hari Sabtu karena besoknya libur. Ada keluarga yang memperbolehkannya memegang teknologi 2 jam sehari misalnya di rumah. Atau harus mengerjakan pekerjaan rumah dulu baru mengerjakan teknologi. Berbagai jenis pendekatan bisa dipakai. Tapi intinya adalah kita harus paham bahwa tidak bisa kita lepaskan sama sekali anak-anak dari teknologi. Karena semenjak mereka lahir teknologi sudah ada. Sebagaimana kita dulu lahir mungkin TV juga sudah ada.
Jadi, analogi terhadap pupuk bagi tanaman merupakan cara yang tepat bagi kita untuk menetapkan seberapa besar anak-anak kita dapat menggunakan teknologi. Prinsip yang ketiga, kita harus pahami bahwa anak-anak kita sekarang hidup dalam 4 lingkungan paling tidak. Pertama adalah lingkungan keluarga. Kedua, lingkungan di sekolah, tempat mereka belajar. Ketiga, lingkungan publik, ketika jalan-jalan di mall, bermain olahraga dengan teman-temannya, mengikuti ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah di dunia maya. Dunia cyber, tempat mereka berinteraksi dengan berbagai teman-teman, baik orang yang dikenal maupun tidak dikenal melalui aplikasi yang ada. Keempat ini akan sangat mempengaruhi mereka. Mana yang paling efektif? Tentu saja yang paling mereka anggap dapat menjadi orang atau teman yang mereka percaya. Oleh karena itu, jika ayah sibuk di dalam pekerjaannya, paling tidak seminggu sekali dia bisa bertemu dengan anak-anaknya. Nah, kalau sudah bertemu itu, pastikan pertemuannya itu berkualitas. Saya biasanya kalau bertemu anak-anak saya kalau hari Minggu, kita benar-benar melakukan pekerjaan yang berkualitas, main bersama seharian, dan pada saat itu kita asyik bermain dan kita berjanji untuk tidak menggunakan handphone sama sekali. Karena waktu berkualitas itu akan terkenang bagi anak-anak itu sepanjang masa. Sementara ibu yang setiap hari biasanya lebih sering di rumah, yang penting adalah memberikan perhatian. Perhatian bisa macam-macam, tidak selalu harus perhatian yang berlebihan. Hal-hal yang kecil seperti menanyakan sudah makan atau belum, sudah mengerjakan PR atau belum. Intinya adalah anak-anak merasa dicintai oleh orang tuanya. Itu akan menjadi filter, itu akan menjadi tameng, akan menjadi perisai yang luar biasa bagi mereka. Paling tidak di alam bawah sadarnya. Sementara bagi anak-anak yang kedua orang tuanya mungkin bekerja, prinsipnya sama. Orang tua harus meluangkan waktunya dari tempat pekerjaannya maupun ketika bertemu dengan anak-anak mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkualitas. Yang keempat adalah pandangan anak-anak terhadap teknologi itu berbeda dengan pandangan orang tua terhadap teknologi. Jadi kadang-kadang orang tua itu memiliki ketakutan yang berlebihan, persepsi atau asumsi yang salah. Ya, jadi mereka kadang-kadang melihat ketika anak-anak misalnya sedang terekspos oleh atau sedang browsing ketemu sesuatu yang pornografi, mereka langsung memvonis, wah anak-anak saya sudah tidak bermoral, keluar dari agama dan lain sebagainya. Mungkin di mata anak-anak dia secara tidak sengaja terklik oleh satu link yang membawanya dia ke situs itu. Atau mungkin ada virus di dalam komputernya yang tiba-tiba pop up, ada gambar-gambar yang tidak baik. Intinya adalah tidak perlu khawatir yang berlebihan. Namun tidak juga kita harus tidak acuh terhadap semua yang terjadi. Kita harus mendampingi mereka dan berkomunikasi. Segala pertanyaan mereka yang sulit-sulit, segala pertanyaan mereka yang banyak, yang sangat kritis, ada baiknya dijawab terlebih dahulu oleh orang tua atau oleh guru sebelum mereka menanyakannya ke orang-orang yang lain. Karena tidak mungkin ada orang yang care dengan anak-anak kecuali orang tuanya sendiri. Kelima adalah pendekatan menutup akses atau blokir terhadap dunia cyber atau dunia maya. Terbukti di mana-mana tidak efektif. Karena semua sekarang sudah saling terhubung. Anak-anak bisa lihat itu dari mana saja. Kalau handphonenya diambil, dia akan melihat lewat internet. Internetnya di rumah diambil, dia akan ke warnet. Warnetnya diambil, dia akan main dengan teman-temannya. Apakah artinya anak-anak kita harus antisosial atau harus diprotek demikian rupa, dipasung sehingga mereka tidak bisa terekspos teknologi? Tapi yang penting bagi kita adalah bagaimana caranya menanamkan self-censorship atau kendali diri pada anak-anak itu. Self-censorship bisa ditanamkan dengan cara yang sangat sederhana. Misalnya tadi yang kami sampaikan bahwa dampingilah anak-anak ketika dia sedang browsing. Bersama-samalah dengan anak-anak membahas hal-hal yang bersifat sensitif. Adalah waktu berkualitas bermain bersama orang tuanya. Itu semua nanti akan masuk ke alam bawah sadar anak-anak. Sehingga ketika dia sendirian, ada godaan kiri kanan, dia masih merasakan bagaimana romantismenya bersama ayah dan ibunya. Dia tahu persis bahwa ayah ibunya sangat mencintainya. Dan kalau dia melakukan hal-hal yang buruk, ayah dan ibunya akan sedih. Itu akan membuat dia menjadi memiliki yang dinamakan sebagai kendali diri atau self-censorship. Yang keenam, seperti kita lihat dulu ketika kita menantikan anak kita lahir. Benar-benar kita sangat deg-degan. Dan ketika dia lahir, sukacita kita rasakan bersama. Makin lama makin tumbuh,
Terkadang cintanya menjadi berbeda ya. Jadi cinta seorang bayi yang lucu, cinta seorang anak, sampai cinta menjadi seorang dewasa. Tapi intinya satu. Sebagai orang tua kita tahu persis bagaimana cinta kita itu tidak pernah berkurang, bahkan bertambah bagi anak-anak kita. Hanya saja cara kita mengungkapkannya berbeda. Jadi kalau kita melihat anak kita sudah beranjak remaja, pemuda, dewasa, bukan artinya kita kemudian melepas begitu saja, menganggap bahwa dia tahu bahwa dicintai. Semangat kita pun waktu mendidik anak-anak kita ketika remaja, ketika menjadi pemuda, bahkan ketika dewasa, harus sama dengan semangat kegembiraan kita ketika kita membimbing mereka waktu sedang belajar berjalan, ketika lagi lucu-lucunya merangkak, ketika baru pertama kalinya bisa berbicara memanggil papa dan mama. Kalau semangat itu ada terus, maka kita tidak akan pernah berhenti-hentinya akan mencari cara untuk bisa bersama dengan anak-anak kita. Dan yang ketujuh adalah prinsip yang mengatakan tidak akan ada pihak lain yang peduli kepada anak-anak kita kecuali orang tuanya sendiri. Kasih orang tua, ayah, ibu akan berbeda dengan kasih atau cinta yang diberikan oleh pihak-pihak yang lain. Oleh karena itu, kesabaran sangat dibutuhkan oleh kedua orang tua. Guru pun memegang peranan yang sangat penting di sini. Karena setelah orang tua, lingkungan kedua adalah di sekolah. Guru adalah orang tua bagi mereka di sekolah. Nah, bagaimana kiat-kiatnya? Ada beberapa kiat yang biasa kami sarankan bisa diikuti oleh para guru atau bapak ibu, orang tua di rumah dan di sekolah. Yang pertama adalah kalau mereka browsing, dampingi saja. Karena intinya bukan pendampingannya, tetapi peristiwa itu akan selalu ada dalam benak mereka, akan selalu ada dalam memori mereka, akan menjadi peristiwa romantis dalam hidup mereka. Sehingga nanti ketika mereka sendirian, mereka akan merasa, wah dulu saya pernah browsing bersama ayah dan bunda. Sehingga dia tidak ingin melakukan sesuatu yang membuat ayah dan bundanya sedih. Dia akan merasa bahwa ayah ibunya selalu ada di sampingnya. Yang kedua adalah jadilah teman atau anggota mereka dalam jejaring sosial. Anak-anak secara tidak langsung senang jika ayah ibunya menjadi anggotanya. Cuma satu, jangan berkomentar di sana. Banyak orang tua kalau menjadi anggota media sosial senang mengomentari anak-anaknya yang ada di sana. Tidak semua anak-anak senang dikomentari oleh bapak ibunya, apalagi ketika mereka sudah remaja atau pemuda. Yang penting bapak ibunya bisa tahu anak-anaknya bergaul dengan siapa, temannya siapa. Cukup tahu apa yang dibicarakan, tidak harus ikut nimbrung dalam pembicaraan tersebut. Anak-anak tahu ayah ibunya di situ sebagai tanda cintanya, sesuatu hal yang biasa. Dan bahkan mereka menganggap ayah ibunya benar-benar sangat mengerti dunia dia dan mau berada dalam dunia mereka. Yang ketiga adalah seringkali anak-anak menanyakan kita pertanyaan-pertanyaan sulit untuk dijawab, terutama anak-anak sekarang yang sangat kritis-kritis. Saya sering sekali mendapatkan pertanyaan dari anak-anak saya dan saya tidak bisa menjawabnya. Saya selalu mengatakan bahwa bagus sekali pertanyaannya, sebentar Bapak akan jawab. Ketika saya bilang katakan sebentar, saya pergi ke satu tempat dan saya menelpon teman saya yang seorang psikolog. Jadi pastikan di nomor telepon Anda ada teman-teman Anda yang menjadi psikolog atau yang menekuni bidang psikologi. Di situ mereka tahu persis bagaimana cara menjawab pertanyaan anak-anak sekarang yang benar sesuai dengan perkembangan jiwanya. Sehingga saya tidak salah menjawab. Kebetulan adik saya psikolog dan saya punya teman-teman yang psikolog. Jadi saya punya beberapa nomor di sana untuk membantu saya menjawab pertanyaan anak-anak yang kritis-kritis tersebut. Yang keempat adalah kendalikan secara bijaksana uang saku atau uang jajan anak-anak. Kalau saya dulu dikasih uang jajan itu untuk beli atau untuk membeli makan siang atau makan sore ketika ekstrakurikuler di sekolah. Tetapi anak-anak sekarang biasanya uang itu belum tentu dipakai untuk jajan. Seringkali uang itu dipakai untuk ke warnet, untuk beli pulsa dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang kita hitung-hitungan kenapa mereka ke warnet, kenapa mereka untuk beli pulsa. Karena mungkin di rumahnya tidak ada komputer, mungkin di rumahnya tidak ada sambungan internet. Kalau kita pikir baik-baik, ada baiknya juga kita mungkin memilih komputer atau menghubungkan internet yang paling murah ya, atau komputer yang sederhana. Sejauh itu anak-anak bisa menggunakannya di rumah. Karena hitung-hitungan kalau begitu dihitung-hitung mungkin sama saja dengan memberi komputer murah dan internet yang murah dibandingkan uang jajan itu di total mereka belikan pulsa setiap harinya. Nah, disinilah maka kita sebagai orang tua harus pandai-pandai benar dalam melakukan hal itu.
Terutama kalau kita membelikan komputer di rumah, bukankah bisa kita install beberapa software yang bisa mengurangi anak-anak dari expose hal-hal yang negatif. Yang kelima, ini yang sangat penting terkait dengan isu pornografi. Seorang psikolog mengatakan kepada saya bahwa berilah pendidikan seks kepada anak-anak sedini mungkin. Dini bukan berarti SMP SD, ternyata semenjak mereka lahir. Tentu saja caranya dengan bagaimana? Dengan menggunakan bahasa sesuai dengan pertumbuhannya. Sejak kecil anak-anak harus mulai paham benar mengapa mereka berbeda, ada laki-laki dan ada perempuan. Mereka harus tahu semenjak dalam kandungan bagaimana ibunya itu mencintainya, mulai mengetahui jenis kelaminnya melalui dengan dokter dan lain sebagainya. Dan mereka juga harus tahu persis bagaimana mereka dulu bisa lahir, bagaimana ibunya senang dan ayahnya senang ketika mereka lahir. Nah, namun bahasa yang dipergunakan sesuai dengan pertumbuhannya. Kalau anak-anak SD, TK tentu saja menggunakan cerita. Anak-anak remaja mungkin lebih yang bersifat rasional hingga anak-anak SMA. Nah, hanya dengan memberikan sex education semenjak dinilah maka mereka akan tertanam kendali diri dan bisa dipakai dalam menghadapi isu pornografi sesuai dengan pertumbuhannya. Yang keenam adalah banyak anak-anak itu memiliki hobi. Anak-anak itu dilahirkan dengan talenta yang luar biasa sekali. Nah, biasanya kenapa mereka melakukan hal atau terekspos dengan dampak negatif di internet? Karena mereka tidak tahu internet bisa apa yang memberikan mereka nilai tambah, terutama untuk mengasah talenta atau hobinya tersebut. Saya merasa yakin 100% kalau mereka tahu bagaimana internet bisa memperkuat hobi mereka, mereka tidak punya waktu untuk terekspos atau untuk mengakses hal-hal yang negatif. Ketika anak saya senang bahasa Inggris, maka dia akan belajar bahasa Inggris setiap hari di internet. Dia akan melihat kartun-kartun princess bahasa Inggris karena dia senang dengan bahasa Inggris. Sementara anak saya yang senang hastakarya, senang melipat kertas, dia akan membuka internet tiap hari untuk mencari origami, teknik melipat kertas ala Jepang yang bisa membuat berbagai bentuk barang atau benda atau hewan. Ketika seorang senang basket, dia akan melihat Michael Jordan, Patrick Ewing, dan berbagai jago-jago basket untuk mengikuti bagaimana cara menjadi orang pemain basket yang profesional. Bagi mereka yang suka masak, akan mencari resep-resep masakan yang luar biasa. Nah, inilah yang dikatakan ketika mereka bisa menemukan bagaimana internet bisa membantu mereka dalam menekuni hobi dan talentanya, maka hal-hal yang negatif tidak akan membawa daya tarik bagi mereka. Yang ketujuh adalah tingkatkan frekuensi dan kualitas berkomunikasi dengan anak. Intinya bukan membahas kontennya selalu, tetapi yang penting adalah sama-sama menggunakan komputer, sama-sama menggunakan internet. Saya saja yang sudah besar gini masih bermain Scrabble bersama anak saya dan ayah saya lewat internet. Kami sama-sama main FIFA, football, lewat komputer. Nah, yang penting adalah mereka tahu persis bahwa mereka dicintai oleh banyak orang. Intinya adalah itu. Dan internet, gadget, komputer bisa menjadi media untuk bercengkrama atau media untuk memberikan cinta. Yang kedelapan, seringkali orang-orang itu Bapak Ibu memotret peristiwa-peristiwa yang luar biasa bersama keluarganya. Ketika berpergian, ketika sedang berpariwisata, mereka potret sana, potret sini, saling selfie, gembira, dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah, pernahkah mereka setelah 5 tahun, setelah 10 tahun, setelah 25 tahun, memperlihatkan kembali potret-potret itu kepada anak-anaknya? Pasti jarang terjadi. Ketika anak-anak sudah dewasa, menganjak remaja, pemuda, itu beda loh kalau dikirimkan oleh orang tuanya. Ini loh waktu SD TK dulu kita sama-sama. Ini loh waktu dulu kita berlibur bersama. Paling mereka akan menjawab, ah mama ingat aja, ah papa jangan kasih fotonya lucu. Tapi intinya adalah mereka tahu bahwa mereka sangat dicintai. Bahwa keberadaan mereka itu disyukuri oleh kedua orang tuanya. Putarlah kembali video-video, foto-foto yang pernah Anda ambil sebelumnya. Yang kesembilan, seringlah membaca, ikut seminar, bertukar pikiran dengan orang tua yang lain, dengan guru-guru yang lain. Wah, itu akan merupakan pengalaman yang luar biasa sekali. Kita akan belajar dari orang lain menghadapi berbagai isu yang sama. Masalah Anda juga dihadapi oleh orang-orang lain, dan banyak orang-orang lain berhasil mengatasi masalah itu. Kita bisa belajar dari mereka. Ada pula yang gagal menerapkan sesuatu, kita juga bisa belajar dari mereka. Itulah caranya kita bisa belajar dengan cepat. Membaca, ikut seminar, diskusi,
bertukar pikiran dengan orang lain secara fisik maupun melalui internet. Dan yang terakhir adalah instalah berbagai piranti lunak aplikasi ke dalam komputer yang biasa dipakai anak-anak. Tidak bisa 100% menghilangkannya, tetapi setidak-tidaknya bisa mengurangi anak-anak dari ekspos negatif internet. Kurang lebih itu hal-hal, prinsip, dan kiat maupun strategi yang bisa diterapkan bagi Anda untuk bisa memitigasi risiko anak-anak dari ekspos negatif internet.